Ya, apa juga kabar Pak? baik, baik Pak Yusuf, puji Ya, Tuhan, semua puji baik. Tuhan. Ya, luar Ya, biasa. karena kita Terima punya kasih Pak Tuhan Bani yang sudah terbaik. ya, terima kasih Pak Bani sudah hadir di tengah-tengah kita dan suara saya bagus ya didengar ya. Bagus, suaranya juga bagus ya. Ya, suaranya bagus juga Oke, Bapak. Ya. Gimana Bapak sehat-sehat? puji Tuhan sehat Pak. Ya, luar biasa. Tuhan Yesus Tuhan sehat. dahsyat. Ya, Tentunya Pak Bani sebagai orang yang sudah menerima kasih Tuhan tidak mungkin berdiam diri. Oleh sebab itu, menjadi tanggung jawab kami karena kami sudah merasakan kasih Tuhan, tidak mungkin kami berdiam diri. Maka kasih Tuhan itu harus kami ceritakan. Terlepas daripada orang mau percaya atau tidak, itu urusan masing-masing. Tapi kami tidak berhutang kepada Tuhan karena kami telah menyelesaikan. Karena Tuhan bilang, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadilah saksi di Yudea, Yerusalem, dan sampai ke ujung bumi. Nah, itulah sebabnya maka hidup yang sudah mengalami kasih Tuhan harus bersaksi, menceritakan. Ya, di dalam Wahyu juga dikatakan bahwa iblis dikalahkan oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita. Makanya kalau Anda sudah mengalami kasih Tuhan, saya percaya pasti Anda rindu berbagi, menceritakan kesaksian bagaimana Anda berjumpa dengan Tuhan. Tapi kalau orang yang malas bersaksi, orang yang malas bersaksi, orang yang takut-takut bersaksi, takut nanti dianiaya atau takut nanti mengalami hal-hal yang tidak baik, nah itu orang seperti itu berarti dia malu mengakui Tuhan. Kalau orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan Yesus bilang, barang siapa yang malu mengakui aku juga akan malu mengakui dia. Oke teman-teman, pada malam hari ini kita akan mendengar kesaksian yang luar biasa. Bagaimana yang tadinya Pak Bani ini adalah iman yang antikris. Artinya dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, lewat karya Tuhan beliau bisa diselamatkan. Nah, beliau akan ceritakan sendiri kepada kita. Oke Pak Bani, terima kasih sekali lagi dan waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda untuk menceritakan kesaksiannya secara utuh, mulai dari latar belakang dulu. Ya, silakan oke. Pak Bani. Ya. Shalom, selamat malam semua saudara-saudara terkasih di Shalom. dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, karena kita memang memiliki Tuhan yang maha dahsyat, Tuhan yang nyata. Dan saya terima kasih sekali ke Pak Yusuf Manubulu dikasih kesempatan untuk memberi kesaksian. Karena bagaimanapun kita harus bersaksi akan kebaikan Tuhan Yesus. Dan kita harus bersaksi juga bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang nyata dan real yang dapat kita rasakan. Oke, sebaiknya saya cerita dulu. Saya Bani, saya terlahir dari keluarga Muslim. Bukan cuman bapak, ibu, adik-adik kakak saya, tapi saudara sepupu, ponakan semua adalah keluarga Muslim. Artinya tidak ada satupun yang non-Muslim dan tidak ada satupun juga yang ex-Kristen pindah Islam tuh nggak ada. Artinya memang sudah terlahir dari Muslim sebagai Islam. Namun demikian keluarga saya termasuk keluarga yang masih terbuka pikirannya, atau kalau istilah zaman sekarang tuh Islam Nusantara lah, yang masih bisa menerima perbedaan. Namun demikian memang walaupun berbeda, menerima perbedaan dalam arti kita tidak memusuhi, tapi kita juga tetap tidak akan bisa kalau misalkan ada keluarga, saudara ataupun yang masuk Kristen. Itu seperti halnya umat Muslim lainnya, bahwa kita merasa bahwa Islam itu adalah agama penyempurna dari sebelum-sebelumnya. Ibarat kata misalkan ada satu undang-undang, kalau ada undang-undang yang baru kenapa mesti pakai yang lama? Itu pemikiran saya dahulu. Artinya kalau sudah ada kitab yang diturunkan terakhir, Al-Quran, kenapa harus kembali ke yang sebelumnya? Itu pemikiran saya yang dulu. Oke, terus kemudian saya juga melaksanakan juga sholat Jumat, itu saya rajin, puasa Ramadan itu pasti. Cuman kalau sholat 5 waktu, terus terang aja, ya namanya saya juga terlalu munafik ya, artinya masih belum belentong lah kalau sholat 5 waktu. Seperti itu. Cuman untuk pengajian saya masih ikut, dan waktu kecil juga saya pernah diikutin datang guru ngaji gitu untuk belajar ngaji, cuman ya nggak lama seperti itu. Terus kemudian
saya juga terus terang pada saat itu lebih suka bermain dengan teman-teman Muslim daripada yang Kristen. Walaupun saya tidak membenci sih, tidak, cuman ya tetap ada rasa memilih itu ada seperti itu. Karena gimana pun bagi kita bahwa mereka adalah kaum-kaum yang kafir lah, artinya kafir kenapa dia tidak mau menerima Allah Subhanahu wa taala ya, artinya seperti itu, ataupun Nabi Muhammad, dan mereka lebih memilih menyembah manusia seperti itu. Itu perjalanan saya pada saat saya masih di agama seberang, sewaktu saya masih Islam. Terus kemudian dalam perjalanan waktu pelan-pelan, terus kemudian banyak kejadian-kejadian yang saya lihat kok jadi pertanyaan atau pergumulan, terutama ada peristiwa bom Bali, terus peristiwa 911, itu kan saya lihat di situ kok begitu apanya ya, begitu sadisnya, kenapa manusia mesti memusuhi sesama manusia sementara mereka tidak kenal, dan kenapa harus membunuh, bahkan merelakan menjadi bom bunuh diri hanya untuk membunuh manusia yang mereka nilai kafir. Pada saat itu saya juga tetap tidak setuju dengan pergerakan Islam seperti itu. Namun demikian saya tetap mempertahankan keimanan saya, dan saya tetap berpegangan teguh bahwa itu pastilah hanya Islam yang sesat, yang radikal, yang sesungguhnya Islam tidak mengajarkan seperti itu. Namun demikian, terus terang perjalanan waktu terus kok berulang kali terjadi kejadian seperti itu. Dan bukan hanya di Indonesia saja, ternyata kan radikalisme, intoleransi seperti itu banyak terjadi juga di mana-mana. Bahkan Timur Tengah juga boleh dibilang sesama Islam kok perang. Saya kan bingung gitu loh. Tuhannya sama, Alkitabnya sama, kitabnya Qurannya sama, seperti itu, nabinya sama, Qurannya sama, tapi kok saling bunuh, saling bertikai, di mana masing-masing pihak klaim kebenaran. Seperti misalkan Syiah menganggap Sunni bukan Islam, Sunni pun menganggap Syiah bukan Islam lah. Sementara nabinya sama, kitab sucinya juga sama. Kan saya jadi bingung seperti itu. Akhirnya ya sudah, tetapi saya tetap yakin bahwa mungkin penafsiran inilah yang membuat orang berbeda pandangan pada saat itu ya, karena saya tetap berusaha, tidak mungkin saya menjadi Kristen. Lebih baik saya mati ditabrak mobil atau kecelakaan daripada saya menjadi seorang Kristen, karena memang bagi kami umat Kristen adalah kafir karena tidak mau mempercayai atau menerima Tuhan yang bagi kami saat itu saya anggap sebagai Tuhan sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam perjalanan terus kemudian makin ke sini itu saya lihat, wah, apalagi terus terang dalam boleh dibilang 10 tahun belakangan ini ya, gerakan-gerakan Islam yang menampilkan wajah-wajah Islam yang garis keras, radikal, intoleran, itu kok makin sering terlihat. Saya jadi makin bingung nih, kok seperti ini. Kalau dia bilang salah penafsiran, salah tafsir atau oknum, kenapa kalau oknum kan cuma 1, 2, 3, 4, 5 orang, tapi ini kok bisa secara terus menerus dan bukan 1, 2, 3, 4 orang, ternyata ada sekelompok-kelompok orang seperti itu. Nah, saya terus terang aja dari seringnya kejadian itu, saya semakin sering bertanya. Puncaknya pada saat jujur ada ya pilkada DKI itu, di mana kok ini agama bisa dijadikan untuk politik, bahkan sampai sekarang ya seperti itu. Dan terus terang aja gerakan alumni 212 itu, bagi mungkin ada viewer yang nonton di sini, perlu diketahui bahwa gerakan mereka itu 100% tidak akan membuat Islam bertambah, tapi justru 100% gerakan radikal dan intoleran itu malah menjadi para muslim yang masih mau mencari kebenaran atau berpikir akan bertanya dan mencari tahu agama ini seperti apa sesungguhnya. Dan itu terjadi yang pada saya. Jadi untuk para pendukung radikalisme, khalifah, kalian jangan berpikir bahwa gerakan kalian itu akan membuat orang menjadi Islam. Salah. Justru banyak orang akan berpikir ini agama seperti apa, akan jadi banyak bertanya gitu, mencari tahu. Demikian juga dengan saya
terus terang saya ingin mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya karena kejadian-kejadian tersebut. Karena Tuhan tuh nggak mungkin lah menciptakan manusia di mana setiap manusia saling membunuh. Ibarat kata misalkan kita sebagai bapak ya, kita punya anak kandung A, B, C. Apakah mungkin kita menanamkan pemahaman yang berbeda kepada anak kita A, B, C? Sehingga A, B, C itu saling berkelahi, saling membunuh. Kan nggak mungkin. Tuhan pasti tidak ingin seperti itu. Gitu loh. Nah, oke, dalam perjalanan waktu saya makin mengalami pergumulan lah ya. Setelah Pilkada DKI itu ditambah sekarang ada FPI lah kemarin ini. Terus ada macam-macam lah seperti itu. Saya sendiri jujur, maaf kata ya, saya udah muak gitu loh. Melihat kelakuan-kelakuan mereka seperti itu yang tidak menampilkan Islam yang rahmat lil alamin seperti itu. Bagi saya pada saat itu mereka justru merusak konteks Islam rahmat lil alamin sendiri. Harusnya kan Islam yang benar harusnya ya Islam yang damai. Jujur aja pada saat itu saya sangat respect sama Nahdlatul Ulama. Bagi saya itu patokan saya sebagai muslim pada saat itu. Oke, singkat cerita tetap saya dalam pergumulan. Nah, pada suatu saat ini karena COVID juga ya, sering tidur siang, jadi malamnya kan nggak bisa tidur, buka-buka YouTube, buka apa, sehingga ada channel-channel tentang apologetika seperti itu. Terus kemudian dalam situ, ya jujur aja yang membuka saya tentang mengetahui tentang isi Quran itu ya salah satunya, jujur aja sih, Christian Prince itu terus terang. Tapi Christian Prince sendiri kan bicara bahwa jangan percaya dengan apa kata dia, tapi catat sendiri apa yang dia omongin. Karena saya mencari kebenaran, saya gini, untuk mencari kebenaran posisikan diri kita sebagai titik nol. Artinya kita bukan Kristen, kita bukan Kristen, bukan Islam, kita titik nol sehingga otak kita di reset gitu seperti itu. Akhirnya saya posisikan seperti itu, saya catat semuanya. Saya catat, terus kemudian saya pelajarin isi Quran, ternyata memang benar. Terutama yang bikin saya sangat tertarik itu bahwa ternyata dalam Quran sendiri, ini yang saya lebih tertariknya ya, itu ternyata dalam Quran itu lebih banyak bercerita tentang Isa Al-Masih. Siapakah itu Isa Al-Masih? Dari seperti itu. Dari situ terus kemudian saya juga ingin mengetahui siapa itu Isa Al-Masih. Terus iseng saya suka bikin quotes status Facebook lah. Cuman waktu itu saya tulis di Facebook Jesus quotes seperti itu. Nah, pada saat itu saya belum tulis ayat karena kan saya masih muslim, takut nanti dipikir saya murtad atau apa kan, kafir seperti itu. Nah, cuman rupanya beberapa teman saya mulai memperhatikan kok status Facebook saya sering nulis status-status Alkitab, meskipun saya tidak tulis ayatnya, pasti orang Kristen pasti tahu lah itu dari mana. Sehingga singkat cerita dikontaklah saya oleh 1-2 teman saya, kebetulan salah satunya juga dia murtadin juga, dan dia kontak saya, dia banyak kasih bimbingan saya. Cuman sayangnya teman saya, sahabat saya itu namanya Daniel Tirtayasa, itu baru meninggal Desember kemarin. Dan juga Nindi Ellis yang baru meninggal kemarin ini Januari. Ya, itu juga mereka berdua banyak memberi bimbingan saya. Termasuk juga salah satu artis penyanyi senior kita, yaitu Grace Simon. Kan Grace Simon sekarang sering melakukan pelayanan di Bali. Oke, singkat cerita, saya dipanggil juga lah sama Mbak Grace itu untuk bertemu. Oke, saya bertemu. Nah, pada saat saya bertemu dengan Mbak Grace, dia juga agak ragu tadinya mau ngasih apa ke saya gitu ya, karena dia juga bener nggak nih si Bani sebenarnya udah Kristen atau enggak. Tapi saya bilang enggak, saya masih Islam. Cuman saya memang terus terang ada rasa di dalam hati saya, nggak tahu itu rasa apa ya, kayak ingin mengetahui apa sih sebenarnya isi Alkitab itu, apa sih isi Injil itu. Karena kan kita dalam Islam diharamkan, cukup diimani, tapi diharamkan untuk membacanya. Seperti itu. Kan kita ditanamkan seperti itu. Cukup diimani aja lah, tapi haram untuk membacanya. Karena nanti bisa akidahnya rusak lah atau apa bla 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 seperti
waktu itu macam-macam. Singkat cerita, dikasihlah saya sama Mbak Grace Simon satu buah Alkitab. Itu di tahun 2020 lah, sekitar bulan Maret 2020. Oke, saya baca. Jujur, begitu saya baca Alkitab itu saya sangat kaget bahwa kok ini gila ya, artinya gini, seumur hidup saya belum pernah tahu ada satu buku yang bisa menceritakan garis keturunan manusia dari Adam dan seterusnya hingga Yesus lah. Semua lengkap. Dari ininya, itunya, keturunannya, bangsa-bangsanya. Ini bagi saya juga luar biasa seperti itu. Juga gimana pada saat itu di salah satu surat Ayub juga dijelaskan bahwa ternyata situ sudah dijelaskan bahwa bumi itu ada air terselubung oleh awan. Terus kemudian juga ada garis di atas laut yang membedakan siang dan malam. Bukankah itu garis khatulistiwa atau garis ekuator lah, yang kalau kita naik pesawat di atas laut, kalau malam hari kita bisa melihat tuh, sebelah kiri terang, sebelah kanan gelap kalau kita melakukan perjalanan malam pesawat dengan jarak jauh. Banyak kedahsyatan saya lihat di situ. Terus kemudian saya juga baca di Perjanjian Baru, waktu itu masih secara singkat ya. Saya bingung, ini kalau begini nih Yesus atau Nabi Isa Al-Masih atau Nabi Isa lah ya, bukan sekedar nabi seperti itu. Karena apa yang dilakukan itu adalah keilahian dia seperti itu. Keilahian, sifat-sifat ketuhanan dia, mujizat-mujizatnya Tuhan itu ada pada Yesus itu sendiri seperti itu. Namun demikian terus terang saya tetap aja masih agak ragu. Waduh, saya harus tetap Islam atau Kristen nih. Gitu. Oke, saya minta petunjuk kepada Tuhan. Saya dalam hati bilang, Tuhan tolong tunjukkan kemana saya harus ikuti, Al-Quran atau Alkitab. Saya taruh Al-Quran, saya taruh Alkitab. Saya minta, pokoknya saya tidak akan pindah agama kalau tidak ada petunjuk. Gitu. Pastilah, karena kan saya minta petunjuk langsung dari Tuhan, dan bila memang itu Tuhan yang hidup, pasti dia akan berikan petunjuk. Kecuali kalau itu Tuhan imajinasi ya, pasti dia akan kasih petunjuk. Kemudian satu malam tidak dikasih petunjuk, baik di Alkitab ataupun di Al-Quran. Malam kedua tidak juga dikasih petunjuk. Malam ketiga belum juga kasih petunjuk. Ya udahlah, sambil menunggu kapan Tuhan kasih petunjuk, saya tetap baca Alkitab. Saya mulai dari Perjanjian, saya coba Perjanjian Baru dulu deh, daripada ngacak-ngacak kan nanti nggak ngerti jadinya. Oke, saya baca Perjanjian Baru, tibalah saya di Matius 17. Itu judulnya sebenarnya apa ya? Halaman 27. Itu Yesus dimuliakan di atas gunung. Matius 17 pas halaman 27. Oke, saya baca, saya mau pindah halaman berikutnya. Saya kaget, lah kok ini langsung halaman 30. Tapi waktu itu saya pikir, biasalah namanya buku baru, pasti 2829-nya nempel, melengket lah ya. Biasanya kalau kita beli buku baru atau apa kan kadang-kadang nempel, atau kadang-kadang ada yang suka lupa di sobek sehingga masih nempel. Saya tuh halaman saya kertas nih, saya sampai saya gini-giniin lah. Ini sampai hampir robek 27 sampai 30 berarti. Sampai sorry maaf ya, sampai saya giniin juga. Udah mau robek enggak juga. Maksudnya ini mah bukan nempel, ini mah enggak ada, saya bilang gitu. Saya WA Mbak Grace, ini maaf Mbak Grace, ini kok Alkitabnya halaman 28 29-nya enggak ada. Lompat langsung ke 30. Mbak Grace bilang, masa sih? Iya Mbak, mungkin aja nih cacat produksi, karena dari 10.000 produk biasanya cacat produksi 1% pasti ada kan. Gitu. Saya pikir itu cacat produksi ya, nanti saya gantikan lah. Nggak selang lama saya tutup komunikasi by WA. Udah, saya baca aja lah halaman 28 29 nanti aja kalau udah diganti. Udah dikasih yang baru. Tapi yang terjadi kemudian begitu saya halaman 27 saya balik
ini langsung halaman 28 loh. Terus ini 29, ini 30. Jujur di situ saya kaget, sangat kaget. Tadi saya pikir kalau lengket ya nggak mungkin lah, orang udah berkali-kali saya gitu-gitu sampai mau robek, itu kalau saya terusin pasti robek. Kalau nempel ya tadi seperti itu kok, buktinya berikutnya setelah saya itu saya balikin gini langsung ada tuh 2829. Dari situlah saya berkesimpulan inilah petunjuk yang diberikan. Walaupun memang terus terang saya tidak dijumpai oleh Tuhan Yesus secara fisikali, secara visual, tapi saya ditemui oleh Yesus secara rohani. Artinya itu, disitulah Tuhan Yesus memberikan saya petunjuk, ini loh yang harus saya ikuti. Nah, akhirnya udah, karena sudah dapat petunjuk itu, saya yakinkan bahwa saya akan ikut Tuhan Yesus seperti itu. Karena kalau kita baca Alkitab, apa sih yang tidak bisa dia lakukan? Pertama, ini dia bisa, ini dia bisa, ini dia bisa. Jujur aja, saya belum tahu nih ayat. Saya sempat berpikir, satu nih, dia bisa nih. Kalau dia bisa, gue yakin dia pasti Tuhan. Berjalan di atas air. Saya jujur nggak tahu, ternyata begitu saya baca Alkitab, itu ada kan pada saat murid-murid Yesus disuruh pergi naik Galilea, di Danau Galilea, Yesus kan nyusulnya malam. Di tengah malam dia terus murid-murid ketakutan, dikira itu hantu. Padahal itu kan Tuhan Yesus sendiri yang berjalan di atas air. Dalam hati pada saat itu saya langsung, wah ini gila nih, ini udah pasti bukan manusia. Mana ada manusia bisa jalan di atas air, kecuali superhero khayalan karya Marvel lah itu. Aquaman juga ada seperti itu. Tapi ini kan real, artinya real, ada bukti sejarah, ada catatan sejarah seperti itu. Segala sesuatu yang bisa dibuktikan dengan kesaksian, catatan sejarah, bukti sejarah, itu baru kebenaran. Kalau tidak bisa dibuktikan itu hanya sekedar klaim seperti itu. Setelah baca itu ternyata bahwa Yesus bisa juga jalan di atas air, dan kemudian bagaimana dia terangkat ke sorga yang disaksikan oleh para murid-muridnya. Ya udahlah, ini sih bukan sekedar nabi lah, ini pasti Tuhan, dialah Tuhan Yesus, dialah yang terkemuka di dunia dan di akhirat, seperti kata salah satu ayat dalam Al-Quran. Karena tidak ada yang terkemuka di dunia, mungkin ada ya beberapa orang, tapi kalau terkemuka di akhirat nggak mungkin ada lebih dari satu. Itu artinya kita menyekutukan Tuhan kita sendiri. Jadi ya inilah benar-benar Tuhan yang sesungguhnya. Dialah yang terkemuka di dunia dan ya, di akhirat. Dan ternyata sifat-sifat keilahian Tuhan Yesus itu ada dalam Alkitab, yang sebagai Muslim kita tidak pernah ketahui karena kita memang diharamkan untuk membaca Alkitab. Namun demikian, bila kita baca Alkitab dan kita memposisikan diri kita, anggaplah kita ingin mencari kebenaran. Karena gimana pun kalau kita udah yakin itu satu kebenaran, mau baca apapun juga nggak akan mengaruh gitu. Seperti itu. Ya, saya yakin. Terus singkat cerita, dalam waktu kemudian tibalah saya diketemukan dengan Pak Saifuddin Ibrahim. Singkat cerita, dalam perjalanan akhirnya saya dibaptislah oleh Pak Saifuddin Ibrahim sama Pak Pendeta juga, dua-duanya mantan Muslim nih, Iksan Palopo. Itu di sekitar bulan Juni 2020. Nah, ini ada yang saya rasakan, gimana ya? Ada satu mujizat yang saya rasakan pada saat dibaptis. Benar, itu satu mujizat yang bisa saya rasakan. Artinya gini, begitu saya ditenggelamkan, begitu mata saya pada dari air dan saya lihat ke langit, itu seperti cahaya gimana ya? Pokoknya beda lah. Pokoknya bukan susah lah. Kalau kita tidak mengalami sendiri susah diceritakan, tapi seakan ada apa ya? Carahan cahaya gitu loh, menerangi wajah saya pada saat saya ditenggelamkan, terus kemudian diangkat, dibaptis. Di situ saya melihat seperti ada apa ya,
cahaya fokus terang banget ke wajah saya di situ. Sangat di situ yang saya rasakan, ya itu yang saya rasakan pada saat saya dibaptis. Saya pada saat itu juga langsung menangis, saya peluk Pak Saiful Ibrahim dan juga Pak Ihsan Polopo, karena gimana ya, saya merasa menangis karena Tuhan itu telah menyelamatkan saya gitu loh, sehingga dengan baptisan itu saya merasa bahwa Tuhan telah membawa saya ke hidup yang baru, tinggalkan jiwa saya yang lama, kedagingan lama itu saya tinggalkan, dan inilah Tuhan telah membawa saya ke jiwa yang baru, kejiwaan yang baru lah, dan tinggalkan kedagingan yang lama. Itu saya nangis pada saat saya dibaptis itu, nangis sesungguhnya sampai mulut gitulah, nangis karena nggak bisa nahan apa yang saya rasakan pada saat itu. Memang ada perasaan dahsyat lah seperti itu. Oke, terus kemudian setelah dibaptis itu, nah singkat memang sih terus terang dalam perjalanan saya memang sempat takut karena sebagai Muslim ada hadisnya bahwa pindah agama itu dibunuh, kasaran seperti itu. Adalah beberapa hadis-hadisnya, meskipun di situnya sih hadisnya sahih, tapi orang mungkin ada yang bilang itu doif atau apa. Ya enggak lah, itu ada hadis sahihnya dalam hadis itu. Nah saya juga takut ya, meskipun saya yakin kalau keluarga saya sih bukan tipe seperti itu, cuman saya menjaga perasaan keluarga sehingga dalam perjalanan waktu, ya puji Tuhan kalau dari sisi keluarga saya sih, yang keluarga kandung ya, itu nggak masalah, karena bagi mereka saya udah dewasa, tahu ucap kepada saya, cuman ya dia bilang merasa kecewa aja gitu. Ya saya sih hanya diem aja untuk sementara waktu, karena saya pikir yang penting kita saling menghargai lah gitu. Nah cuman memang terus terang, kalau kehilangan teman tuh iya itu betul, kehilangan teman artinya bukan teman memusuhi, tapi teman yang tadi teman main, teman jalan. Begitu dia tahu saya sudah Islam, saya sudah Kristen, dia tidak memusuhi, tapi yang tadinya sering ngajak kemana-mana jadi menjaga jarak, menjauh gitu loh, seperti itu. Ada juga 1-2 saya bingung nih kok langsung unfriend Facebook saya gitu loh. Oh rupanya dia tidak senang saya pindah agama. Setelah saya tahu gitu loh, langsung saya unfriend. Saya di unfriend oleh mereka, beberapa teman saya. Tapi ya saya pikir dialah yang penting saya tidak kehilangan jalan keselamatan yang sudah saya temukan. Jangan sampai kehilangan Tuhan Yesus, karena sudah pasti dialah juru selamat dan hidup manusia. Walaupun banyak orang bilang kenapa manusia kok disembah, ya saya ketawa saja karena mungkin mereka tidak mengerti konsep Trinitas. Sekarang konsep Trinitas kan konsepnya ibarat seperti matahari, sinar, dan panas. Kalau sinarnya ke bumi itu bisa berubah manusia, seandainya nih, terus kita tanya kepada sinar itu, apakah engkau dan matahari jadi satu atau kau beda? Pasti sinar itu akan menjawab saya dan matahari adalah satu. Analogi seperti itulah. Tapi itu dalam hati saya, memang kalian tidak akan mengerti karena kalian tidak pernah mempelajari Alkitab. Jadi hanya mengira bahwa kenapa orang Kristen menyembah manusia, yang saya juga berpikiran seperti itu. Tapi setelah saya baca Alkitab itu dibukakanlah pikiran saya, sehingga saya mengerti siapakah Yesus itu yang sesungguhnya. Oke, tadi sampai di beberapa teman memang itu jaga jarak itu benar sampai sekarang. Tapi bagi saya nggak apa-apa. Dalam perjalanan itu terus kemudian memang ada beberapa lah hal-hal luar biasa yang saya rasakan setelah saya terima Tuhan Yesus. Artinya gini, antara lain, saya sekarang udah penuh damai, rasa sukacita, dan saya lebih bisa lah by proses mengendalikan emosi. Itu pasti. Yang tadinya saya suka nggak sabaran, suka marah-marah, itu lambat laun by proses demi proses sekarang sudah diubah sesuai menjadi kehendaknya. Karena dalam kekristenan kita diajarkan bahwa kasihilah musuhmu seperti itu kan.
dan berdoalah bagi mereka yang mempersekusi kamu, yang membenci kamu. Memang tidak mudah, tapi dengan bimbingan Roh Kudus itu pasti kita bisa kok diubahkan menjadi kehendaknya. Dan itu yang saya alami sekarang. Begitu. Dan saya juga kalau nulis status Facebook juga sekarang udah berubah total lah. Saya lebih suka memposting ayat-ayat Alkitab sekarang ini ketimbang memaki-maki atau mengkritiki orang yang tidak kita sukai dalam politik. Meskipun memang kita tidak mensukai orang tersebut, tapi sekarang saya sudah tidak pernah lagi memaki-maki di Facebook gitu. Saya pikir ya itu yang nggak tahu kenapa, cuman memang ada dorongan, ada yang berkata dalam hati bahwa nggak perlulah kamu seperti itu. Yang penting beritakan Injil di mana kamu bisa. Saat ini yang saya bisa lakukan memberitakan Injil ya hanya kalau nggak di WA grup ya hanya di Facebook aja, di status. Memang sering itu seperti itu. Sampai jujur aja Facebook saya itu dimatiin oleh orang atau kenapa, mungkin karena saya terlalu sering nulis status. Tadinya kan saya Islam nggak pernah menulis satu ayat pun atau apa tentang agama, enggak. Saya begitu saya udah terima Yesus, ada keinginan di dalam hati gitu, mendorong untuk terus menulis status di Facebook dengan ayat Alkitab, sehingga saya juga nggak tahu kenapa Facebook saya tiba-tiba dimatiin, nggak bisa saya akses, harus saya buka akun baru, dan ya itulah sampai sekarang juga saya tetap lakukan itu. Terus kemudian memang, nah ini ada kejadian aneh juga pada saya, beberapa mujizat-mujizat Tuhan Yesus itu amat sangat saya rasakan. Itu benar loh, itu nyata. Yang anehnya gini, ada ini sih ya boleh dibilang bercanda atau enggak, TV saya rusak, saya nggak punya uang. Aduh Tuhan, jangan sekarang dong, kalau mau rusak nanti aja, gue lagi nggak punya duit nih. Puji Tuhan, nggak tahu kenapa tiba-tiba, lah kok ini garis-garisnya hilang, normal semua, seperti itu. Sampai ada kakak rohani bilang, wah Tuhan Yesus bisa dimontir elektronik, katanya seperti bercanda seperti itu. Tapi itu realitas seperti itu real, itu hanya salah satunya. Terus kemudian ini ke doa apa ya, Tuhan Yesus tahu kesusahan kita dan dia menjawab kita. Itu gini, saya sudah hampir 4 tahunan mungkin ya tidak bekerja, 4 atau 3 tahun saya tidak bekerja, kehilangan pekerjaan lah katanya gitu ya, karena terlalu aktif sempat jadi aktif di dunia relawan, mungkin aktif di sana. Saya tidak fokus di pekerjaan, akhirnya saya tidak bekerja lagi karena umur juga sih mungkin ya. Saya sudah sampai titik zero tuh, 0. Saya mencoba usaha sana sini tidak berjalan. Sampai saya bingung, Tuhan, saya tidak punya kerjaan, saya tidak punya uang, masa saya hidup hanya dikasih transferan dari adik saya, adik kakak, kan malu, udah tua, jadi beban seperti itu. Saya nggak punya uang, terserahlah Tuhan, kalau ada jalan berikan saya jalan. Nah kemudian ada tiba-tiba saya buka website namanya LinkedIn itu, terus kemudian saya lihat status salah seorang teman bekas kantor saya dulu. Orang ini udah 10 tahunan lebih tidak pernah saya kontak, dan saya pun sebenarnya biasa-biasa aja, bukan cuma teman kantor biasa, tapi dia memang anak Tuhan juga, anak Tuhan ya. Oke, saya lihat, wah dia nih kayaknya udah lumayan sukses nih, karena udah 10 tahun lebih saya nggak pernah ketemu, nggak pernah kontak. Kemudian saya coba inbox, saya message, minta nomor teleponnya, saya WA. Saya ngomong terus terang, boleh ada kerjaan nggak di tempatmu? Saya ngomong gitu. Puji Tuhan, langsung dijawab, oh bisa kalau mau, itu kebetulan gue butuh nih orang buat di Jakarta. Seperti itu. Ya udah, nanti saya ke Bandung, kebetulan teman saya itu kan tinggal di Bandung. Saya ke Bandung deh. Kita bicara di Bandung. Oh nggak usah, saya aja yang ke Jakarta, dia sendiri yang ke Jakarta. Ya udahlah, kita janjian, ketemuan lah kita di Puri Indah Mall. Memang kalau Tuhan itu kalau membantu kita dahsyat, amat sangat dahsyat. Artinya apa? Nggak pernah ada dalam cerita, meskipun itu teman ya,
ketemu langsung kerja. Wah gila, ini ketemu ya udah apa nih, minggu depan gini, minggu depan ke Bandung ambil suratnya, udah saya langsung diterima, nggak usah nunggu bulan depan. Aduh, itulah salah satu memang Tuhan kita, Tuhan yang nyata, dia bisa mendengarkan apa yang kita rasakan dan apa yang menjadi kesulitan kita. Seperti itu, puji Tuhan akhirnya saya diterima dan dipersilakan untuk bekerja sama dia hingga saat ini. Seperti itu, meskipun ya saya masih dalam proses untuk adaptasi juga, masih mencoba untuk bangkit kembali lah. Seperti itu. Itu baru salah satu. Terus kemudian yang sangat dahsyat juga pada saat Juni kemarin itu kan ada COVID varian Delta tuh. Hampir setiap hari lah kalau nggak di WhatsApp group atau di Facebook, innalillahi, rest in peace. Wah ngeri sekali kan. Teman saya pun juga udah ada 3 atau 5 orang itu meninggal karena varian Delta. Kemudian ternyata pertama adik saya kena sama suaminya kena. Terus kemudian adik sama suaminya, adik sama suami sama adik ipar saya itu cukup parah sampai kena pakai oksigen. Cuman karena rumah sakit penuh dirawat di rumah. Nah, terus saya juga kan tinggal cuma berdua saat ini dengan bapak saya yang udah usia 86 tahun pada tahun kemarin 86 dan dengan banyak penyakit komorbid. Oke, nah rupanya adik saya kan takut kalau bapak saya kena. Akhirnya disuruh PCR test juga sama saya sekalian. Terus saya kena PCR test, dites ternyata hasilnya kaget memang, positif COVID varian Delta tuh. Terus dokternya bilang, nih bapak kamu sebaiknya kamu bawa aja untuk tes lab yang lebih detail karena komorbidnya banyak. Harus, kata dia. Tapi entah kenapa ada suara dalam hati saya, tenang aja dulu. Akhirnya karena ada suara itu ya saya tidak lakukan itu, terus terang aja. Meskipun sebenarnya kalau kata dokter, kalau nggak dilakuin ya bapak kamu udah umur 86 tahun kena COVID, terus ada jantung, ada macam-macam lah penyakitan orang tua ya, darah tinggi. Biasanya kan pasti berakhir biasanya kalau udah seperti itu. Tapi yang saya lakukan pada saat itu terus terang aja saya berdoa memang. Saya minta Tuhan agar tutup bungkus saya dengan darah-Mu yang kudus dan juga Tuhan melindungi bapak saya, adik saya dan adik ipar saya Tuhan dari serangan COVID-19 virus Delta ini. Karena saya percayakan penuh semuanya kepadamu karena hanya Engkaulah Tuhan sebagai dokter yang sesungguhnya, di mana manusia tidak mampu berbuat untuk menyembuhkan dan berlindung, namun Tuhan pasti bisa. Apapun yang terjadi, saya percayakan ini semua sepenuhnya kepadamu Tuhan. Karena saya yakin there is power in the name of Jesus. Hanya itu. There is power in the name of Jesus. Itu aja modal saya. Ya, menghadapi varian Delta itu. Terus kemudian, yang ajaibnya juga, entah kenapa, adik saya butuh oksigen banyak tuh tabung. Dan di saat itu tabung oksigen kan sulit. Banyak yang jangankan beli, ngantri aja susah gitu loh. Tapi entah kenapa ada orang ngirimin saya tabung oksigen baru berisi dan lengkap. Oh, saya tidak kenal sama orang itu. Asli saya tidak kenal. Orang itu ngirim semua free. Saya pikir bayar. Mungkin ya saya nggak tahu ya orang itu siapa. Yang pasti mungkin aja dia kenalan dari teman saya yang tahu bahwa saya dan keluarga kena COVID. Saya nggak ngerti. Pokoknya saya nggak kenal yang ngasih. Sampai saya juga puji Tuhan Yesus baik sekali. Di saat orang kesulitan itu saya dikasih tabung oksigen gratis baru, lengkap dengan isi dan regulatornya, dan itu langsung saya kasih ke adik saya karena memang lagi butuh. Terus juga kemudian ada yang ngirimin obat-obat juga, suplemen.
saya juga nggak kenal sama orang tersebut. Itu saya nggak cerita bohong, karena di dalam kekristenan kita tidak boleh bercerita bohong, karena tanggung jawab kita sudah langsung terhadap Tuhan yang ada di dalam diri kita sendiri. Dan makanya apa yang saya katakan dan saya kasih kesaksiannya tidak satupun yang bohong. Akhirnya ya sudah, dan puji Tuhan juga setelah 5 hari, tadinya saya pikir kalau bapak saya ada sedikit perubahan mulai turun, saya akan bawa ke rumah sakit ke cek lab, tapi ternyata enggak, masih biasa aja. Saya sendiri bingung, umur 86 tahun kenapa varian Delta kok biasa aja, nggak merasa. Tapi ada saya tidak bingung bahwa ternyata kuasa Tuhan bekerja seperti itu. Dan puji Tuhan juga adik saya disembuhkan, adik ipar saya juga disembuhkan, bapak saya disembuhkan, dan puji Tuhan juga saya pun juga disembuhkan. Dan kami diberi keselamatan dari virus Delta COVID-19 tersebut. Memang Tuhan Yesus dahsyat lah, seperti itu. Mungkin bagi yang belum menerima Tuhan Yesus pasti biasalah dia menyela atau apa, tapi biarlah, karena gimana pun kebenaran tidak bisa kita paksakan. Tapi kebenaran tidak bisa kita paksakan, tapi bisa kita rasakan apabila kita memang sudah menemukan kebenaran itu. Selain itu ada satu juga yang saya juga agak aneh sekarang ini. Dulu ini saya kalau kena hujan, gerimis, itu pasti flu. Sekarang ini puji Tuhan nggak pernah flu loh. Padahal kena kehujanan gitu saya juga bingung, saya nggak tahu lah. Mungkin ya boleh dibilang itu salah satu juga lah Tuhan Yesus berikan kepada saya. Oke, singkatnya dalam perjalanan waktu. Terus kemudian ada satu hal yang saya sukai dalam pelajaran dalam kekristenan ini, bahwa dalam kekristenan ini kita itu tidak manusia dibentuk, diproses menjadi manusia yang bisa mengerti siapakah itu Tuhan, apakah itu kehendaknya. Artinya begini, kita tidak pernah dilarang atau kasarannya diharamkan untuk terhadap sesuatu seperti itu ya. Tapi bila kita sudah tahu dan apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus, kita sudah akan mengerti bahwa itu tidak akan kita lakukan gitu loh. Jadi karena itu bukan benda atau barangnya yang dilarang, tapi manusianya diproses, sehingga manusia itu sendiri setelah diproses oleh Tuhan Yesus akan mengetahui bahwa ini jangan, ini jangan. Dengan sendirinya, meskipun tidak ada ketentuan halal haram bukan dalam kekristenan, tapi bukan itu poinnya. Bukan bendanya yang diproses menjadi apakah ini benda halal atau haram, tapi manusianya itulah diproses. Dan manusia proses tumbuhlah iman. Dalam iman itu kita bisa mengerti segala kehendaknya. Jadi kita sudah mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang tidak menjadi kehendak Tuhan. Jadi sudah nggak perlu lagi lah benda-bendanya dilarang atau enggak, karena kita sudah mengetahui bila ini tidak baik ya tentu Tuhan tidak berkehendak. Intinya kan seperti itu aja. Satu, terus kemudian juga saya baru tahu bahwa Tuhan Yesus itu datang tidak untuk mengajarkan agama. Tidak. Karena agama bisa dibuat oleh siapa saja. Artinya manusia bisa membuat agama. Iblis yang bertindak sebagai malaikat terang pun bisa dia membuat agama, sehingga seakan malaikat terang itu seakan menjadi Tuhan, dan Tuhan itu dan dia seakan menciptakan agama. Tapi Tuhan Yesus tidak menciptakan agama. Tuhan Yesus datang hanya untuk menyelamatkan manusia. Bagi mereka yang ingin diselamatkan dan mempercayainya. Hanya ini simple kok pelajaran kekristenan itu, bahwa kekristenan itu bukanlah suatu agama, tapi adalah suatu petunjuk bagi manusia yang ingin diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi salah besar bahwa jangan jadikan kekristenan cukup sekedar beragama. Jangan, karena kalau seperti itu apa bedanya kalian dengan manusia-manusia lain yang hanya sekedar beragama? Gitu loh. Tidak cukup kita beragama Kristen selesai, cukup rajin ke gereja, baca Alkitab, selesai. Tidak, bukan seperti itu. Kekristenan bukan suatu agama, tapi adalah suatu ajaran dari Tuhan Yesus agar kita menjadi pelaku firman, sehingga kita dapat hidup, tumbuh, dan berkembang
di dalam Yesus Kristus. Seperti itu. Memang saya lihat jujur aja banyak sih orang yang menjadikan kekristenan itu hanya sekedar agama. Mungkin dia pikir ke gereja terus baca Alkitab udah cukup dan percaya Yesus cukup. No, itu cuma nggak cukup. Kita harus jadi pelaku firman-Nya, beritakan Injil, kabar kebaikan. Itu yang harus kita lakukan, dan kita harus menjadi role model bagi manusia-manusia lain seperti itu, sehingga mereka mengetahui bahwa inilah kita anak-anak Tuhan yang memang harus bisa bersikap, berpikiran, dan berkata berbeda dengan manusia-manusia yang belum mengenal Tuhan. Seperti itu. Percayalah bahwa hanya bersama Tuhan Yesus Kristus kita akan diselamatkan. Tidak ada satu nabi pun yang berani menjamin kata-kata itu. Dari Nabi Adam sampai kasarnya sampai Nabi Isa, sampai dalam Islam pun juga semuanya kan boleh bilang insya Allah tidak ada yang bisa menjamin. Namun Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Seperti itu. Dari situ janganlah sampai kita melepaskan ataupun meninggalkan jalan kebenaran yang sudah diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena dialah juru selamat kehidupan kita. Saya rasa sangat rugi dan sangat ya kita sudah misalkan orang sudah hidup terakhir sebagai Kristen, sudah di bawah Kristus, terus kemudian dia lepaskan semua jalan keselamatan itu menjadi jalan yang tidak pasti. Itu kan sama juga mundur menurut saya. Itu karena mungkin mereka kurang mendalami, memahami isi Alkitabnya, atau mungkin juga tidak ada Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya. Seperti itu. Jadi pesan saya kepada semuanya, ya kita harus tetap bertekun hidup bersama Yesus Kristus. Kita akan bisa rasakan bahwa Dia adalah Tuhan yang nyata, Dia Tuhan sungguh yang luar biasa. Mujizatnya pasti kita rasakan, dan jangan pernah ragu bahwa mujizatnya tidak akan nyata. Percaya itu pasti nyata. Satu kata-kata yang saya suka dan seandainya saya, yaitu yang membuat saya tidak pernah takut, bahwa saya sangat yakin there is power in the name of Jesus. Itu yang membuat saya sekarang sangat yakin dan tidak ada keraguan sedikit pun bagi saya untuk hal itu. Seperti juga Filipi 1:21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu yang harus saya jalankan saat ini. Saya rasa sekian dulu kesaksian saya. Oh ya, dan bagi yang masih kurang percaya, ya memang kita tidak bisa memaksakan kebenaran. Biarlah mereka mencari kebenaran bila ingin menemukan kebenaran. Mereka memaki-maki, mereka menyela-nyela, ya biarlah. Toh ini masih di dunia. Kebenaran itu baru akan kita temukan nanti pada saat kita sudah mati. Dan pada saat kita mati, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kecuali kita sudah hidup dalam kepastian bersama Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kita semua. Terima kasih semuanya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Ya, luar biasa sekali. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menyatakan diri kepada manusia. Dan memang itu adalah mutlak. Kalau kita mau mengenal Tuhan yang benar, Dia harus bisa menyatakan diri. Karena bagaimana kita paham firman-Nya? Misalnya dikatakan bahwa Tuhan Maha Pengasih, Tuhan itu adalah kasih. Ya tentu Dia harus menyatakan diri. Kita harus merasakan langsung kasih-Nya. Karena kalau kita hanya mempercayai buku, maka sulit untuk bisa dikatakan itu adalah kebenaran. Kita harus rasakan, misalnya saya katakan Pak Bani, narasumber kita pada malam hari ini adalah Pak Bani. Misalnya saya katakan Pak Bani itu pengasih, orangnya mengasihi. Nah, saya tidak pernah rasakan kasihnya, berarti saya berdusta dong mengatakan Pak Bani ini adalah orang yang pengasih, penyayang. Jadi kita harus alami teman-teman, ya. Dan ini penting karena ini urusan kekekalan.
Urusan iman itu urusan pribadi dan tidak bisa join, ya, tidak bisa grup. Artinya istri tidak bisa bareng-bareng dengan suami waktu mempertanggungjawabkan kehidupan yang telah dia jalani selama berapa tahun dia ada di dalam dunia. Jadi kitalah yang harus mempertanggungjawabkan masing-masing. Dan maka itu saya katakan penting sekali untuk kita mengalami Tuhan. Jadi misalnya saya katakan, oh yang saya minum ini air putih. Ya itu harus dialami dong. Sama seperti tadi saya bilang, dia maha baik. Nah, kalau cuma tulisan di buku, waduh, saya terus terang, saya tidak akan pernah percaya kalau itu hanya tertulis di dalam buku. Saya tidak mengalaminya. Jadi firman ini benar-benar saya alami. Dia pengasih dan penyayang. Dan kata-katanya juga jelas sekali. Jikalau kamu ditampar pipi kanan, berikan pipi kirimu. Ini tidak bisa dibantah, ini adalah firman. Makanya itu satu benang merah dengan dikatakan dia maha pengasih. Ya, tapi kalau misalnya Tuhan saya tidak rasakan kasihnya, saya punya kesaksian sangat diragukan. Ya. Terus yang kedua, kita mengatakan Tuhan itu maha kuasa. Nah, maha kuasa, kuasa apa yang kita rasakan? Ya tentu harus ada kuasa secara pribadi yang kita rasakan. Kalau cuma bilang, oh dia bikin matahari, ya semua juga biar orang ateis juga mengakui itu. Bahwa ada yang menciptakan itu dan dia yang maha besar. Tapi kalau kita katakan secara pribadi menjadi iman kita, maka harus kita alami kuasanya. Baru pernyataan kita bahwa dia maha kuasa itu mempunyai bukti otentik, mempunyai kebenaran. Dan kebenaran itu adalah urusan pribadi manusia dengan Tuhan. Jadi sekali lagi tidak bisa grup, tidak bisa bersamaan. Anak tidak bisa bersama-sama. Iman orang tua dihisapkan, diikut sertakan dengan anaknya, nggak bisa. Ya, kalau orang tuanya beriman kepada Tuhan Yesus dan dia percaya dengan sungguh-sungguh, berarti dia lakukan firman Tuhan. Tapi kalau anaknya tidak melakukan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, berarti dia tidak beriman kepada Tuhan Yesus, dia tidak beriman kepada firman-Nya. Begitu teman-teman, ya. Jadi mengenal Tuhan itu sangat simpel, sangat mudah. Dari pengajarannya kita bisa lihat. Berdoalah buat musuh-musuhmu. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kalau kamu ditampar pipi kanan, hantam kepalanya, kalau perlu putuskan kepalanya. Itu tidak ada, ya. Karena memang benar firman Tuhan itu dia adalah kasih. Firman-Nya itu satu paralel, satu jalur dengan kasih, ya. Jadi begitulah teman-teman. Kita harus cerdas, kita harus teliti, kita harus benar-benar sungguh-sungguh memperhatikan, jangan sampai nanti nyesal. Karena kalau kita sudah mati, tidak ada kesempatan untuk manusia bertobat. Karena ada orang mengatakan, oh kita bisa pindah nanti kalau dari neraka lama-lama, siapa tahu nanti dipindahkan ke surga. Tidak bisa. Kalau nanti kita dipindahkan ke surga, tidak perlu ada khotbah-khotbah, ya. Tidak perlu ada pengajaran tentang Tuhan. Artinya dari sekarang ini kita sudah harus menata diri. Makanya saya katakan bahwa kematian itu tidak bisa pilihan, tidak bisa kita pilih. Memang itu sudah kemutlakan. Karena ketidaktaatan Adam dan Hawa, maka manusia mati. Nah, sekarang kemutlakan juga dikatakan oleh firman, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengeruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa. Nah, firman yang lain di dalam Kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, di bawah kolong langit loh. Anda tinggal di mana saat ini? Kalau Anda bilang tinggal di bawah kolong langit, nah firman ini untuk siapapun yang tinggal di bawah kolong langit ini. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan.
Jadi begitu teman-teman. Yohanes 14 ayat 6 jelas sekali bahwa penegasan yang dikatakan oleh Tuhan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan. Ya, itu berarti mutlak bahwa dialah jalan. Di luar dia tidak ada jalan. Jalan tertutup. Karena dengarkan teman-teman, kita mau ke surga mau pakai apa? Mau pakai Grab nggak bisa. Ya. Paling-paling kalau lewat jalan tol bisa. Kita mau pakai pesawat juga nggak bisa. Naik paling sudah 35.000 kaki, dia turun lagi karena habis bahan bakar. Kita mau pakai apa? Apalagi cuma pakai sarana transportasi laut, nggak bisa. Tidak ada yang bisa membawa kita ke surga. Tapi Tuhan Yesus membuktikan 2000 tahun yang lalu. Dia terangkat ke surga dan disaksikan oleh ribuan mata. Oleh ratusan mata pada waktu itu. Ya, dia terangkat naik ke surga. Dan dialah yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia jalan, dia kebenaran, dan dia kehidupan. Ya, artinya di luar dia kematian. Di luar dia tidak ada kebenaran. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama pastikan hidup kita bahwa kita berjumpa dengan kebenaran. Jangan sampai kita salah alamat. Karena kalau kita sudah mati, tidak ada ampun. Kalau Anda hidup di luar Tuhan Yesus, maka firman Tuhan mengatakan, Injil mengatakan, Anda akan binasa di dalam dosamu. Ya. Tapi kalau Anda percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita hanya pindah tempat. Karena Tuhan Yesus sudah bayar kematian itu. Dialah yang tanggung kematian itu. Oke, Pak Bani, terima kasih buat kesaksiannya. Mungkin di bagian akhir ini Bapak mungkin sedikit, ya singkat saja Pak. Berikan pesan yang lebih tajam kepada teman-teman supaya mereka, siapa tahu mereka belum mengenal Tuhan, ya, supaya mereka bisa semakin terarah, diarahkan untuk mengenal siapa Tuhan Yesus itu, Pak. Singkat saja, Pak. Silakan, Pak. Sebenarnya singkat aja ya. Ya. Gini, singkatannya, janganlah kita menjadi pembaca firman, jadilah kita pelaku firman. Karena kalau kita hanya menjadi pembaca firman, tidak firman itu tidak akan menghasilkan iman, dan iman itu tidak akan menghasilkan buah. Itu kalau kita hanya membaca firman. Jadi saya pesankan, jadilah pelaku firman, agar kita bisa hidup bersama dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita. Itu aja pesan saya, Pak. Buat terima semuanya. kasih. Ya, terima kasih Pak Bani, kesaksian yang luar biasa, yang sudah memberkati kita semua, bagaimana Pak Bani mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, dan itulah yang mengubahkan kehidupan beliau. Sekarang beliau punya kepastian bahwa satu kali kelak apabila beliau meninggalkan dunia ini, maka tersedia tempat, yaitu di dalam kerajaannya, karena Tuhan Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Ya, melalui Tuhan Yesus. Oke, bagi Anda yang diberkati, boleh dukung Pak Bani. Nomor rekeningnya kami taruh di layar deskripsi. Dan juga bagi teman-teman, kami ucapkan terima kasih buat Anda semua yang sudah bergabung di dalam link ini. Kami mengasihi Anda semua, doa kami, kasih karunia Tuhan biarlah menyentuh setiap kita. Oke, semuanya terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan salam kemenangan. Amin.